Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Della Citra dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2302010008 kelas A2 PAI sebagai pemateri pertama. Dan perkenalkan, nama saya Giska dengan NIM 2302010021 sebagai pemateri kedua. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintahan Jepang terhadap organisasi dan lembaga Islam serta perlibatan ulama dalam pemerintahan kolonial Jepang. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Ustaz Erwatul Effendi, SPDI, MPD. Adapun agenda kita pada hari ini, agenda pertama yaitu kebijakan terhadap organisasi dan lembaga Islam yang akan saya bahas sebagai pemateri pertama, dan agenda kedua yaitu pelibatan ulama dalam pemerintahan kolonial Jepang yang akan dibahas oleh rekan saya pemateri kedua yaitu Giska. Materi pertama yaitu kebijakan terhadap organisasi dan lembaga Islam yang membahas 3 topik, yaitu pertama, pengakuan dan dukungan organisasi Islam. Jepang berusaha mendapatkan dukungan dari umat Islam dengan mengakui dan mendukung organisasi-organisasi Islam yang ada. Mereka mengizinkan beroperasinya organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, serta membentuk organisasi baru yang dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Jepang mendirikan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, pada tahun 1943 sebagai organisasi payung untuk mengendalikan umat Islam dan menggalang dukungan mereka. Masyumi dibentuk sebagai upaya Jepang untuk menyatukan berbagai organisasi Islam di bawah satu payung yang mudah diawasi dan dikendalikan. Kedua, kontrol dan pengawasan. Meskipun memberikan ruang bagi organisasi Islam, Jepang tetap melakukan pengawasan ketat. Mereka memastikan bahwa kegiatan organisasi-organisasi ini tidak bertentangan dengan kepentingan Jepang dan tetap berada di bawah kontrol mereka. Jepang menggunakan intelijen dan agen-agen untuk memonitor aktivitas organisasi Islam dan memastikan tidak ada kegiatan yang dianggap mengancam kekuasaan mereka. Dan ketiga yaitu propaganda dan manipulasi. Propaganda anti-Barat. Jepang berusaha membujuk umat Islam dengan menyampaikan bahwa mereka adalah pembebas dari kolonialisme Barat. Mereka menekankan bahwa Jepang dan umat Islam memiliki musuh bersama, yaitu kekuatan kolonial Eropa. Propaganda ini dirancang untuk menciptakan solidaritas antara Jepang dan umat Islam dengan tujuan menggalang dukungan terhadap pemerintahan Jepang di Indonesia. Manipulasi isu-isu keagamaan. Jepang menunjukkan penghormatan terhadap praktik-praktik Islam sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan dari umat Islam. Mereka mendukung berbagai kegiatan keagamaan, termasuk perayaan hari-hari besar Islam. Dengan mendukung perayaan hari-hari besar Islam, Jepang berusaha menampilkan diri sebagai sahabat umat Islam dan memperkuat citra positif mereka di mata masyarakat Muslim. Di sini saya akan membahas tentang pelibatan ulama dalam pemerintahan kolonial Jepang. Nah, yang pertama yaitu pembentukan Masyumi. Salah satu langkah strategis Jepang adalah membentuk Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia yang melibatkan ulama-ulama penting dalam kepemimpinannya. Masyumi didirikan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Islam dan menyatukan umat Islam di bawah kepemimpinan yang dapat diawasi oleh Jepang. Nah, tokoh-tokoh Islam seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu pendiri NU dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu pendiri Muhammadiyah diberikan peran dalam struktur Masyumi untuk meningkatkan legitimasi organisasi tersebut di mata umat Islam. Yang selanjutnya yaitu dukungan terhadap pendidikan Islam.
Jepang memberikan dukungan terhadap pendidikan Islam terutama pesantren dengan tujuan untuk memenangkan hati ulama dan santri. Mereka menyediakan bantuan dan dukungan logistik untuk beberapa pesantren, tetapi tetap menjaga pengawasan ketat. Ulama yang berpengaruh di kalangan santri digunakan untuk menyebarkan propaganda Jepang dan mendorong umat Islam untuk mendukung usaha perang Jepang. Dan yang terakhir yaitu penggunaan ulama untuk mobilisasi massa. Ulama-ulama digunakan untuk menggalang dukungan masyarakat melalui khutbah, ceramah, dan kegiatan keagamaan lainnya. Mereka diminta untuk menyampaikan pesan-pesan yang mendukung Jepang dan mengajak umat untuk bekerja sama dengan pemerintahan penduduk. Jepang juga memanfaatkan ulama untuk mendukung program-program mobilisasi tenaga kerja dan logistik untuk kepentingan perang, seperti pengarahan tenaga kerja Romusa atau pekerja paksa, dan pengumpulan bahan makanan. Audio Jungle.